Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Tiastuti, NIM 21SA2067, kelas SI 21A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IT Privasi Security and Risk Management dengan tema strategi perlindungan data pribadi dalam era digital. Deskripsi singkat, strategi perlindungan data pribadi dalam era digital menjadi semakin penting karena meningkatnya risiko terhadap kebocoran informasi pribadi. Individu perlu mengambil langkah-langkah yang efektif untuk melindungi informasi sensitif seperti identitas dan riwayat keuangan dari akses yang tidak sah. Maka topik ini relevan untuk dibahas karena tidak hanya melibatkan aspek teknis keamanan informasi, tetapi juga hak asasi manusia untuk menjaga privasi mereka dalam dunia digital yang terus berubah. Dengan memahami dan menerapkan strategi perlindungan data pribadi, kita dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan menjaga integritas informasi pribadi setiap orang. Tujuan pembahasan ini yaitu audiens mampu mengetahui pentingnya melindungi data pribadi dalam lingkungan digital, memahami potensi risiko yang terkait dengan penggunaan internet dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, mampu menerapkan praktik-praktik untuk melindungi data pribadi dari adanya ancaman. Pendekatan dan praktik terbaik dalam melindungi data pribadi di dunia digital. 1. Pastikan data terenkripsi. Memastikan bahwa data pribadi kita terenkripsi saat disimpan atau ditransmisikan melalui internet. Hal ini dapat mencegah akses yang tidak sah ke data pribadi kita. Contoh, seorang pengguna menggunakan layanan email sebagai penonton mail yang menyediakan enkripsi end-to-end untuk semua pesan. Ini memastikan bahwa hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca email, dan jika pihak ketiga tidak berwenang mengakses informasi pribadi. 2. Waspada terhadap tautan phishing. Jangan pernah mengklik tautan yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal, karena tautan tersebut bisa mengarah ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi kita. Contoh, seorang pengguna menerima email yang tampak berasal dari bank mereka dengan tautan untuk memperbarui informasi akun. Mereka mengabaikan tautan tersebut dan langsung masuk ke situs resmi bank melalui browser untuk memeriksa akun mereka. Ini mencegah mereka tertipu oleh situs phishing yang mencoba mencuri informasi pribadi mereka. 3. Buat kata sandi yang sulit ditebak. Era sekarang sudah terbiasa dengan kata sandi, maka gunakan kata sandi yang sulit ditebak dan hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk akun-akun berbeda. Gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi yang lebih kuat. Hindari informasi pribadi dalam membuat sandi. Untuk kemudahan, pertimbangkan menggunakan password manager seperti LastPass, OnePassword, atau RoboForm. Contoh, seorang pengguna menggunakan password manager seperti OnePassword untuk membuat dan menyimpan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online mereka. Kata sandi yang dihasilkan menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol seperti contoh tersebut. Ini meningkatkan keamanan akun mereka dan mencegah penggunaan ulang kata sandi. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam memberikan izin. Hindari memberikan izin ke aplikasi atau web yang tidak dikenal atau tidak dipercaya. Adapun caranya ialah dengan membaca seksama persyaratan dan ketentuan sebelum memberi izin. Contoh, sebelum mengunduh aplikasi, seorang pengguna memberikan ulasan, seseorang pengguna memeriksa ulasan dengan membaca kebijakan privasi serta izin yang diminta oleh aplikasi. Mereka menghindari aplikasi yang meminta akses ke data yang tidak relevan dengan fungsionalitas aplikasi tersebut, seperti ke kontak atau lokasi tanpa alasan yang jelas. 5. Gunakan koneksi internet atau Wi-Fi yang aman. Selalu menggunakan koneksi internet atau Wi-Fi yang aman
agar informasi tidak dapat diakses oleh orang yang menggunakan wifi yang sama. Beberapa wifi gratis bisa menyimpan malware yang berpotensi merugikan perangkat kita. Penting untuk memilih koneksi internet atau wifi yang memenuhi kriteria ini guna menghindari risiko wifi gratisan dan potensi ancaman keamanan digital. Contoh, seorang pengguna sering bekerja dari kafe, tetapi mereka selalu menggunakan VPN saat terhubung ke wifi publik. VPN ini mengenkripsi semua data yang dikirim dan diterima, melindungi informasi pribadi mereka dari potensi ancaman yang ada di jaringan publik. 6. Pastikan untuk mengaktifkan autentikasi dua faktor. Sebagai langkah tambahan keamanan, metode ini memperkenalkan proses verifikasi ganda saat mengakses akun, menjadikan lebih sulit bagi pihak yang memiliki password atau PIN untuk masuk, karena memerlukan metode tambahan. Contoh, seorang pengguna mengaktifkan metode ini untuk akun email mereka saat mencoba login dari perangkat baru, mereka harus memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke ponsel mereka. Ini membuat lebih sulit bagi peretas untuk mengakses akun mereka meskipun mengetahui sandi. 7. Lindungi perangkat dengan antivirus. Menginstal antivirus adalah langkah efektif untuk melindungi keamanan digital. Dengan demikian, perangkat akan terhindar dari risiko virus, malware, dan berbagai upaya penipuan lainnya. Antivirus tidak hanya mendeteksi, tetapi juga mencegah serangan saat ancaman mencoba menyusup ke perangkat. Contoh, seorang pengguna menginstal antivirus seperti Norton pada komputer dan ponsel. Suatu hari, antivirus mendeteksi dan mengkarantina malware yang mencoba masuk melalui file yang diunduh dari email mencurigakan. Antivirus ini tidak hanya mencegah infeksi lebih lanjut, tetapi juga menjaga keamanan data pribadi mereka. Kalau tips melindungi data pribadi versi kalian apa aja nih? Coba share di kolom komentar. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu perlindungan data pribadi di era sekarang sangat penting karena ancaman keamanan yang semakin meningkat, sehingga memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berlapis. Pendekatan ini mencakup memastikan data terenkripsi saat disimpan atau ditransmisikan, menghindari tautan phishing, membuat kata sandi yang sulit ditebak, serta selalu berhati-hati dalam memberikan izin akses ke aplikasi atau situs web yang tidak dikenal. Selain itu, menggunakan koneksi internet yang aman, mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan melindungi perangkat dengan antivirus adalah praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk menjaga keamanan data pribadi. Kesadaran akan pentingnya perlindungan data dan penerapan langkah-langkah keamanan yang tepat dapat secara signifikan mengurangi risiko pelanggaran data dan membantu individu menjaga privasi mereka di dunia digital. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.